Selamat pagi Indonesia, salam gotong royong. Salam gotong royong. Ya, hari pagi ini kita bersama dengan tokoh buruh, Apa aja? ya. Aktivis buruh. Kalau cek di Google kayaknya nama beliau sangat terkenal dan kayaknya pengalaman ininya banyak ya Bang. Pengalaman penjara. Saya pengen ngomong itu agak ini Bang. Tapi nggak apa-apa Bang kalau pernah di penjara ya Bang ya. Iya. Jadi berapa kali Bang di penjara Bang? Waktu di ITB sekali, di ITB itu kan dulu isunya soal penggusuran tanah-tanah rakyat. Jadi itu sama dengan sekarang sih. Nggak berubah. Iya, jadi tanah rakyat lagi enak-enak kerja ini digusur. Oke. Pembangunan perkebunan untuk lapangan golf dulu aneh-aneh lagi. Iya. Kita ngelawan di berbagai daerah, bukan hanya di Jawa Barat, tapi di Lampung, di mana-mana gitu. Nah itu jadi isu nasional. Nah, Zamannya Orde Baru. Orde Baru tahun 87, 88, 89. 89 dulu kan bosnya bupati itu kan Mendagri ya. Ya. Nah, sementara penggusuran tanah-tanah rakyat itu melibatkan gubernur, bupati. Nah, ini bosnya datang ke ITB. Nah, kita tahu usir. Abang yang usir. Iya, aktivis pas ITB ngusir, ya pokoknya cukup dramatis. Waktu itu kan eranya ya tahu sendirilah ya. Akhirnya kita dikirim ke penjara. 3 tahun. 3 tahun. Reformasi berapa kali Bang? Kenapa ya? Terakhir baru masuk. Gara-gara Omnibus Law. Omnibus Law. Berarti kita nge-tweet, dianggap tweet kita tuh menimbulkan keresahan dan kemudian terjadi apa? Itulah dibuat. Ya biasalah. namanya Bang Jumhur Hidayat. Penjara berapa? 2 kali. Oke Bang, kita bicara apa? Siapa sih Bang Jumhur? Itu kan peran Abang itu membela rakyat ya, terutama ketidakadilan. Ya isunya itu. Isunya ketidakadilan. Kenapa Bang kok semangat sekali untuk membantu orang dalam hal ketidakadilan? Apakah yang ngajar orang tua karena perkembangan lingkungan? Kenapa Bang kok tidak suka dengan ketidakadilan? Ya mungkin yang pertama itu saya juga kadang-kadang misteri itu. Misteri. Jadi seperti ada call kayak panggilan gitu ya. Karena memang saya juga dari keluarga yang beragam lah gitu ya. Tapi tentu nggak semua yang tanda kutip se-ekstrim saya gitu loh. Kagak ada. Ya, yang se-ekstrim saya semuanya ya normal-normal aja. Cuma ada satu nih ya. Berarti anak kedua ya? Saya kan berempat, saya anak ketiga. Anak ketiga, biasanya anak kedua sih. Iya, jadi yang lain ya sekolah, kerja gitulah. Tapi saya tuh semacam ada call gitu. Yang kedua mungkin ada lingkungan juga. Call-nya ada, yang saya bilang misteri tadi. Plus lingkungan memenuhi gitu. Siapa Bang? Siapa Bang? Iya, lingkungan itu kan lingkungan pergaulan. Saya bilang dulu di ITB membahas soal masalah-masalah bagaimana kekuasaan kaitan melahirkan keadilan atau ketidakadilan. Itu ada diskusi-diskusi. Jadi saling menguatkan. Jadi di ITB itu dipancing untuk ya diantaranya begitu. Jadi terpanggil juga. Atau semakin subur. Di ITB semakin subur. Ya. Sebelumnya sudah ada, tapi kemudian ini semakin subur dan semakin berani lah ya. Semakin berani dan semakin menteoritisir. Oh, punya teori sendiri. Ada, ya jadi lebih namanya kita berdiskusi kan, ada teori-teori, ada apa, kenapa orang bisa miskin, kenapa di negara yang kaya raya ada orang susah, orang nggak bisa makan. Kalau kita bicara berasnya ada, duitnya ada, tapi duitnya nggak nyampe ke dia gitu loh. Itu kan problem gitu kan. Nah, artinya ada satu kebijakan yang harus dibongkar sehingga ya nggak boleh lah ada orang miskin harusnya gitu. Ya, Indonesia negara yang kaya raya misalnya seperti itu. Ya. Orangnya juga pinter, terampil dan sebagainya. Gitu. Harus dari ITB lah yang turun karena kan itu terpilih lah ya jadi orang pintar. Juga, bukan karena itu. Kan bukan hanya ITB kan banyak juga yang lain. Yang lain banyak juga. Pokoknya nggak, ya kayak nggak tahu lah, nggak semua orang jadi aktivis juga kan. Tapi tetap ada orang tanda kutip orang gila gitu. Termasuk Abang. Termasuk saya. Keluarga menilainya seperti itu. Ada orang gila. Betul. Jadi di keluarga pun saya jujur ya, kalau saya pribadi ya. Misalnya almarhum orang tua saya tuh dia tahu ITB itu punya konsep-konsep yang ya tanda kutip radikal terhadap satu melawan kekuasaan Orde Baru ya. Nah, jadi dia tuh paling sebel kalau dengar kata rapat.
rapat lagi. Mahasiswa kok rapat sih gitu. Bukannya belajar. Bukannya belajar kok rapat-rapat itu. Sudah akhirnya saya malah sering mengelabui orang tua saya. Saya bilang saya mau inilah Belajar bareng. malah ini. Kalau perlu saya bilang ke disco atau apa. Malah orang tua malah nganggap normal kalau anak gue pergi clubbing gitu sekarang ya. Clubbing atau happy lah sama teman. Itu normal. Jadi kalau bilang saya rapat dia curiga langsung. Apa ini? Ternyata baru ketahuan juga, ketangkap juga. Kalau ketangkap kan akhirnya ketahuan juga. Aduh bohongin gua kira-kira gitu. Selama Udah minta maaf belum bang? Apa? Udah minta maaf. Iya, namanya orang tua akhirnya dia terima juga. Oh gitu. Dan pada akhirnya yang paling gitu ya orang tua. Keluarga. Pada akhirnya ya. Oke, yang misteri itu gimana bang? Ada ceritanya apa? Perlu dibuka atau masih dibiarkan misteri bang? Saya nggak tahu juga. Ibu saya tuh pernah mencatat juga. Misalnya waktu saya kecil ya. Waktu saya kecil tuh saya kebetulan keluarga middle class lah kalau mau jujur. Keluarga yang pada ya makanya di clubbing boleh gitu ya. Pada struktur masyarakat Indonesia saya termasuk struktur masyarakat yang diuntungkan. Bapak saya kerja di bank, kan, pejabat bank dan sebagainya. Nah, waktu saya kecil tuh ya umur 3, saya inget nggak inget, tapi saya inget lah. Ada kakek-kakek pakai kaos kutang, dia jualan tangga. Jualan tangga. Tangga yang dari bambu. Itu waktu gue kecil tuh umur 3-4 tahun gitulah. Gue tuh kata ibu gue nangis teriak-teriak. Teriak-teriak ke ibuku, terus pokoknya maksa ibuku suruh beli tangga itu. Padahal ibu gue udah punya tangga, udah ada. Pokoknya harus beli. Tangganya lebih bagus lagi. Iya. Wah, udah aluminium tuh apalah gitu ya kan. Harus beli. Dan kemudian kakek-kakek itu yang jualan harus dikasih minum, kasih tawarin makan gitu loh. Itu umur 4 tahun paling. Ibu gue juga aneh, ini beda sendiri nih anak. Kan kalau itu susah menjelaskan ya. Iya, umur 3 tahun nggak pernah mikirin orang lain. Ya, umur segitulah kira-kira. Kalau bisa main. Bisa main kan. Akhirnya ya udah. Ya itu yang saya sebut kayak misteri gitu. Akhirnya makin dewasa makin ada teoritisasi. Kenapa orang miskin? Kenapa orang kenapa ada ketidakadilan? Kan sekarang kita banyak referensinya gitu. Sebenarnya itu aja. Jadi yang membedakan itu. Jadi ada call, ada belajar. Ada call, ada belajar. Karena ya itu susah dijelaskan. Artinya nggak mungkin dihentikan sebagai aktivis dong. Nggak bisa. Nggak bisa bang ya. Karena pilihan saya untuk hidup enak, hidup kaya raya itu ada. Sampai hari ini saya mau bisnis mau apa terbuka peluangnya. Tapi nggak tahu itu kayak apa ya, kayak kalau yang berbau duit apa gitu, misalnya ada pilihan gini, ini rapat urusan cari duit sama urusan ngomongin bangsa gitu. Itu saya tuh kok senangnya ke sini gitu loh. Ngurusin bangsa. Orang kemiskinan apa dari dulu tuh. Padahal kalau kita ini kan tanda kutip kalau kita mau ini buang waktu dong. Sebenarnya kalau lo punya kemampuan apa, lo rapat cari duit, profit apa di sini kan. Nah ini buat saya ya itu ya panggilan aja, jadi susah. Istilahnya bawaan orok. Kalau gue bilang nih apa ini bawaan orok udah gitu loh. Ya lo paksa juga. Sekarang udah terbuka kok peluang buat saya banyak banget kalau mau. Tapi sudahlah, kayak yang penting cukup. Nggak berlebih-lebihan, nggak miskin juga. Oke. Peran abang menjadi aktivis, kemudian ketidakadilan, tapi akhirnya lebih membela ke tenaga kerja ya, buruh ya. Akhirnya kan. Kenapa tuh bang? Ya sebenarnya milih aja, misalnya orang ke sektor petani, usaha kecil, macam-macam aktivis. Tapi semuanya pembelaan juga ya. Ya itu kan, tapi saya milih kemudian ke sektor perburuan. Itu masalah pilihan aja. Kalau teman-teman saya banyak yang ke sektor pertanian. Karena di situ juga luar biasa kan proses dari reforma agraria, kepemilikan tanah, penguasaan lahan, dan saya bersekutu dekat dengan mereka. Tapi yang day to day saya tidak di situ ya, saya day to day-nya di masalah perburuan. Itu masalah pilihan aja. Karena mungkin saya hidupnya di kota-kota besar atau apa gitu. Jadi ya udahlah, lebih sering bercengkrama. Anak kota ya kayaknya. Gitu. Karena buruh kan biasa di perkotaan. Gitu. Jadi memang nggak pernah dekat di ini ya, daerah pertanian ya? Saya memang tinggalnya di situ di daerah perkotaan. Jadi lebih melihat ketidakadilannya di sektor perkotaan, di perburuan gitu. Tapi teman-teman saya banyak yang di nelayan, kemudian di petani, gerakan reforma agraria, penguasaan lahan, gitu ya. Banyak lah itu. Pas dia beranjak dewasa, tanda kutip dari kampus yang mencar-mencar gitu. Tapi sering ketemu.
masih bersahabat dan terus-menerus berkomunikasi. Oke Bang, sebelum kita bahas apa namanya yang membuat Abang menjadi oposisi ya dalam hal ombudsman Cipta Kerja, ya, pertanyaan terakhir. Jadi gini, saya pernah ngobrol sama sahabat Abang, Bang Hendra Setiawan. Beliau pernah dekat dengan Abang di urusan TKI ya, saya bilang, saya pernah cerita sama Bang Hendra bahwa waktu saya kuliah di Trisakti tahun 95, orang mahasiswa Korea hampir 20 orang datang ke kampus survei, menjajaki pasar. Dia wawancara mahasiswa dalam bahasa Inggris kan. Orang Korea kan juga agak susah ya waktu itu bisa bahasa Inggris gitu ya. Dikirim berarti orang-orang pinter nih gitu. Nah, sudah mempelajari pola ekonomi lah ya, pola penjualan jualan lah ya di Indonesia. Lanjut ke tahun 2004-2005, ngobrol sama almarhum Pepeng. Satu kelas di UI, kebetulan Pepeng almarhum itu 2 jurusan, antropologi dan psikologi. Ada mahasiswa Koreanya dan melakukan semacam survei studi tentang pola perilaku di Indonesia. Nah, saya nanya kok waktu Bang Hendra sama Bang Jumur di TKI kok tidak mempelajari pola kebutuhan tenaga kerja di luar negeri seperti halnya orang Korea mempelajari Indonesia gitu. Malah dibilang enggak, Bang Jumur sudah melakukan itu. Apa benar Bang melakukan penelitian tentang Ya, saya rasa itu memang 7 tahun di situ ya. 2 masalah yang ada di luar negeri dan yang ada di dalam negeri. Ya. Itu pasti ya otomatis karena kita punya data banyak bisa riset data. Ya. Bahkan tesis saya juga waktu saya ambil S2, tesis saya soal itu. Masalah manajemen migrasi, masalah keluarga yang ditinggalkan, termasuk bagaimana problem mereka di luar negeri. Itu semua kita lumayan paham lah gitu. Ya. Jadi pola-pola itu kita udah tahu. Nah, cuma sekarang kan apa intervensi kita supaya ini paripurna bagus gitu. Ya. Itu yang penting kan. Ya. Saya jujur aja, saya juga waktu itu saya termasuk bilang berantem sih ya. Itu sampai sekarang nih Bos, tidak serupiah pun ada uang negara yang dikeluarkan untuk melatih TKI. Negara tidak hadir. Tidak hadir. Hadir itu harusnya di pelatihan itu. Dan pelatihan itu tidak dibiayai oleh negara, tapi dibiayai oleh swasta, kemudian harus dibayar oleh TKI dan TKI berhutang kepada mereka atau dari rentenir. Ini terus saja. Padahal TKI itu begitu dia berangkat ke luar negeri langsung menghasilkan devisa dan terbesar saya dengar. Itulah makanya kan artinya kalau kita melihat Indonesia sebagai sebuah box, begitu dia keluar duit masuk kan gitu. Iya. Dan itu besar sekali. Mungkin sekarang 230-250 triliun ada tuh dari TKI setiap tahun. Dan kebutuhan masuk pelatihan. Nah, pelatihan serupiah pun nggak dikeluarkan sampai hari ini. Bahkan ketika undang-undangnya sudah ada. Sekarang undang-undang loh bahwa pelatihan oleh negara. Pelatihan oleh negara. Tapi tetapnya duitnya nggak ada. Gila. Artinya ini memang bangsa ini nggak serius untuk mensejahterakan atau melindungi TKI. Karena begini, pelatihan itu di samping juga untuk kesejahteraan, karena dia bisa berpenghasilan cukup, juga untuk perlindungan. Karena kalau mereka dilatih, ngerti, pelatihan kan bukan hanya keterampilan, tapi hak-haknya dia dan sebagainya, gitu kan. Jadi untuk perlindungan dirinya dia juga. Nah ini kita abai terhadap dan sampai hari ini yang saya kritik dan saya minta pemerintahan yang akan datang harus memastikan ada dana pelatihan untuk para tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Dan itu nothing dibandingkan dengan devisa yang dikirimkan dan nothing dibandingkan dengan martabat bangsa kita. Gitu, yang terjaga dengan mereka. Butuh dana berapa sih, Bang? Apa? Butuh dana berapa? Kalau kayak bikin pelatihan Bos, gitu. paling 1-2 triliun cukup, Bos.
Mungkin nggak sampai sih. Nggak sampai. Lu sekarang ngeberangkat 1-2 triliun bisa menghasilkan 250 triliun dalam 1 tahun gitu. gitu ya. Bayangin aja sekarang orang berangkat ke luar negeri. Ya pelatihan katakanlah rata-rata pelatihan 10 juta. Atau 15 juta. 15 juta yang berangkat berapa? Kalau 100.000 orang baru 1,5 triliun. Gitu. Itu untuk yang tenaga profesional yang lebih profesional. Jadi sebenarnya skill labor. Iya, 15 juta kalau 1.000 15 miliar. Kalau 15 juta ya 1.000 orang berarti kan berapa tuh? 15 miliar ya. Kalau 1.000 orang. Ya. Kalau 10.000 orang 150.000. Ya. Ya sekitar 1,5 triliun. Tapi Jadi bisa menghasilkan devisa 250 triliun. Martabat kita terjaga karena orang datang dengan skill yang bagus, gitu-gitu. Nah ini padahal kita duit kemarin buat dana-dana yang jadi bancakan sampai 40 triliun mungkin buat kartu prakerja dan apa. Iya. Wah itu bancakan. BLK-nya juga banyak yang ini ya. Itu harus diusut. Masa orang nonton aja biar sejuta. Nonton. Tapi emang harus 15 juta. Tadi ya macam-macam. Ya. Ada yang kurang dari itu. Ya, ada yang bisa ratusan juta. Iya, ada yang bisa lebih dari itu kan. Ya. Di mix lah kira-kira. Oke. Dan kalau secara nasional ya. Negara yang mau maju itu biasanya 1-2% anggaran APBN untuk pelatihan. Berapa persen? 1-2%. Untuk pelatihan? Untuk pelatihan. Jadi kalau kita katakanlah 3.000 triliun dana kita, itu berarti 30 triliun itu untuk pelatihan. Internasional untuk migrasi maupun untuk lokal. Lalu tanya sama dia penakar sekarang cuma 5 triliun, 6 triliun paling anggarannya. 1,5 triliun selesai dong. Itu anggaran dia penakar itu cuma enggak 5 triliun tapi untuk Indonesia, untuk berapa puluh juta orang ini harusnya dana pelatihan yang ada di Naker itu minimal 20 triliun melatih orang di dalam negeri, juga untuk orang yang keluar negeri harusnya begitu. Nanti faktanya cuma segitu, dia melatih yang lokal-lokal aja udah habis duitnya. Gini ya, nggak ada ininya. Saya minta ini Bang, Abang misalnya kayak semacam tips lah ya. Kan tadi kita bicara pembahasan peluang lah, kayak misalnya ada penonton dari channel Rembuk Beres ini, ya sebagai bisnis lah. Tapi kan Abang saya nggak tahu ini kita ngeliat sebagai bisnis atau sebagai nolongin orang nih, ketidakadilan gitu kan. Tapi kan ada penonton, ini ada peluang nih, gitu. Maksudnya pelatihan apa yang dibutuhkan di negara-negara gitu. Kayak tadi kan Abang bilang untuk perawat, untuk apa. Sebenarnya yang kalau sebagai penonton yang mengerti bisnis lah, pelatihan apa nih yang bisa itu tergantung jenis pekerjaan. Seperti pekerjaan perawat, ada pekerjaan general workers, kayak metik-metikin apel di Australia itu, pengelasan, operator mesin, macam-macam. Jadi kita nggak tahu arahnya. Tapi sekarang yang pasarnya terbuka tuh Korea. Jepang juga terbuka. Jepang juga kekurangan orang. Untuk perawat itu hampir semua negara maju berkekurangan sekarang. Yang terkenal sih Filipina kalau nggak salah. Perawatnya mereka berangkat ke sana gitu. Orang Filipina jadi perawat. Tapi pasarnya banyak banget. Di Eropa tuh udah hampir semua negara butuh perawat. Di Australia itu butuh perawat dan jumlahnya tuh besar sekali. Nah sekarang menangkap pasar itu aja kan sebenarnya harusnya ada dana dianggarkan melatih mereka. Yang mengakses juga harus dong. Yang minta udah banyak bos. Jadi yang mereka tuh official saya butuh sekian perawat, tapi standarnya harus ini. Gitu loh. Nah standarnya ini kan harus ada upgrading. Dan itu nggak ada datanya, negara apa gimana pemerintah? Ada. Misalnya Jerman butuh, perlu syaratnya ini, Australia butuh syaratnya ini. Nah memenuhi syarat itu kan, yang perlu. Tinggal produksi aja dong sebenarnya. Harusnya kita memproduksi tanda kutip lah ya, tenaga kerja terlatih yang dipersyaratkan. Dan ada unsur uang, unsur pelatihan, unsur apa ya. Kita harusnya serius di sini. Kita nggak serius di sini. Butuh berapa lama Bang kalau kita mau ngerapiin? Kalau penguasa mau serius sih begitu ada uangnya orang banyak kok yang bisa. Setahun selesai. Ya, artinya sangat mungkin orang kan terus-terusan. Artinya kan berangkat lagi gitu. Artinya terus menerus saja. Terus menerus. Jadi misalnya 2 triliun bikin pelatihan setahun,
tahun depan udah 240 triliun Ya, devisa. Mereka nggak masuk lagi tuh, terus martabat kita terjaga. Yang penting martabat terjaga. Semua terjaga dan duit masuk, gaji gede kan mereka. Dan banyak negara memang kekurangan warga ya sekarang ya. Jerman, semua lah. Eropa, aging society, aging society. Tapi lahir malas gitu. Melahirkan kurang. Bahkan ada yang turun, Jepang turun sampai jumlah penduduknya turun. Mahasiswanya aja digaji dari Indonesia kalau mau. Iya, artinya peluang tuh banyak. Untuk luar negeri ya. Dalam negeri juga sama sebenarnya. Kan ada demographic bonus. Saya nggak percaya. Demographic bonus kan teorinya bonus demografik 2030. Window-nya terbuka di 2030. Sebenarnya kita udah mulai sekarang. Demografik bonus sekarang udah mulai, tapi window maksimumnya di tahun 2030. Dan yang terjadi bukan demografik bonus, tapi bencana demografi. Karena kan gini, Bos. Enggak sih ya. Gimana kok? Lu bisa tahu apa sih bedanya kita sama orang yang idiot? Ya nggak belajar, Bang. Orang idiot nggak bisa apa yang akan terjadi 10 tahun lagi. Oh iya. Nggak tahu. Orang yang semakin cerdas, semakin pinter tahu apa yang terjadi 20 tahun lagi. Ya. Dan negara bahkan harus menjangkau pikiran 50 tahun lagi kayak apa sih? Ya. Kalau lihat dari yang sekarang terjadi, stunting yang begitu banyak, orang miskin yang makin ruwet, ya kan? Buruh dengan omnibus law, upahnya dipotong habis, ya kan? Itu yang terjadi justru kemiskinan. Tanah-tanah masyarakat petani yang nilai tukarnya pernah naik cuma 1%, 2%, bahkan kadang-kadang di bawah 100%. Petani begitu-begitu aja udah. Terus lo ngomong bonus demografi kan ngomong kosong. Bencana demografi. Ya ada bencana demografi. Lu sekarang gimana? Orang yang stunting sekarang, tahu stunting kan? Ya, kurang gizi. Otaknya nggak berkembang, Bos. Jadi pada tahun itu orang itu idiot. Jadi kalau ada 4 orang, kira-kira 1 orang itu idiot. Dan orang itu sedang lahir sekarang ini. Gitu. Ya. Nah, katakanlah bicara 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Nggak bisa apa-apa. Beban. Satu itu. Yang kedua, lapangan kerja. Orang disebut produktif ketika ketemu kan antara tenaga produktif dengan pekerjaan yang bisa menampung tenaga produktif. Lo ahli apa sekarang? Ahli las. Nggak ada yang bisa lo las. Lo mau ngelas apa? Ngelas muka lo. Ya kan? Ini kan harus ada pekerjaan supaya lo bisa ngelas. Nah kalau sekarang lo nggak membangun potensi pekerjaan buat orang-orang yang berbakat itu, ya nggak ada gunanya juga orang itu. Yang ada orang itu cabut ke luar negeri. Ya. Dia kerja di tempat orang luar. Bang, saya pernah podcast aktivis buruh namanya Martani. Dia jadi buruh karena terpaksa tidak lulus UMTN, mau nggak mau jadi buruh. Ketika selesai dia paham peran dia sebagai buruh dan memimpin teman-temannya untuk kemandirian ekonomi, ada satu penyesalannya, Bang. Dia nggak belajar jadi tukang kayu bapaknya. Bapaknya tukang kayu. Kalau dia waktu kecil belajar jadi tukang kayu, dia bisa mulai usaha jadi tukang kayu, nggak jadi buruh, gitu. Artinya skilled labor itu sebenarnya mesti dari awal kita belajar. Kan tadi balik lagi BLK, skilled labor, certified lah ya istilahnya. Kemandirian ekonomi dimulai gitu kan. Artinya kan sebenarnya bisa jadi dong shifting profesi kalau dengan BLK itu sangat mungkin. Ya, jadi BLK itu kan ujungnya bisa kerja, bisa UMKM, bisa apa, bisa mandiri, bisa keluar negeri, bisa macam-macam. Tapi intinya mau melatih itu loh. Nah kita dana pelatihan ini nggak ada. Apa sedikit sekali. Untuk negara yang mau ngajar ada nggak sih, Bang? Apa? Yang mau ngajar? Yang sertifikat jago gitu? Banyak lah. Ya. Tinggal di YouTube lah ya. Banyak orang yang sertifikat ngajar banyak. Ngelas. Tapi kan ya kalau nggak dibayar dia pusing juga. Iya. Ya kan? Atau nggak ada anggaran untuk membayar dia, nggak ada peralatan, nggak ada apa kan? Oh iya. Kan apa itu semuanya, Bos? Disebut dengan anggaran pelatihan dengan segala sarana dan prasarana. Ini salah satu kritik kita terhadap pemerintahan Republik ini selama berdiri lah gitu ya. Kurang mengalokasikan dana untuk pelatihan. Jadi kalau ada dulu ada link and match. Habibie. Link and match. Itu sebenarnya udah benar. Tapi sekarang harusnya ada tambahan. Link, train, and match. Jadi ada orang yang udah nge-link, tapi tidak match. Karena nggak ada train. Jadi udah nge-match nih, tapi nggak terjadi. Tidak manifest menjadi sebuah kenyataan. Karena nggak ada train. Nah, train ini, pelatihan ini ada peran negara, ada peran pengusaha. Misalnya gini,
Kalau sekarang udah ada di rumah sakit teaching hospital. Teaching hospital itu rumah sakit yang berperan sebagai tempat praktek dan latihan. Biasanya dekat calon dokter rumah sakit. Nah, calon dokternya. Ya. Ya kan udah. Ya, universitas yang rumah sakit yang paling bagus itu dekat universitas. Ya. Itu namanya teaching hospital. Harusnya sekarang kita ngembangin di mana-mana namanya teaching industry. Teaching industry. Nah, sekarang teaching industry peran siapa? Sebagian mungkin peran pemerintah, sebagian peran pengusaha. Jadi pengusaha itu harusnya juga dia mempersiapkan in-house training lebih masif lagi, sehingga orang bisa cepat match gitu. Match karena dia sudah train, sudah terlatih. Gitu. Nah, ini yang kita kurang. Jadi kalau misalnya urusan tenaga kerja ke depannya, train alokasi anggaran untuk pelatihan itu penting buat saya gitu. Di samping perlindungan yang lainnya, tapi untuk ini itu. Bisa jadi bancakan lagi tes Bang. Kenapa? Bancakan? Enggak juga. Ya kalau bancakan siapa aja. Itu mental ya. Mental masalahnya tapi kan ini buat banyak orang lah ya. Orang iya, lo ngelapis mungkin. Harus ada orang kuat dong Bang, kayak Abang lah. Enggak juga, enggak tahu. Pokoknya gue sih istilahnya ini idealismenya begitu. Oke, siap. Untuk kita bisa take off lah. Yang kedua ya kita jangan miskin. Jangan miskin apa maksudnya? Miskin. Orang bisa stunting itu. Orang stunting kurang gizi itu kan, aduh berat bos. Makanya Rocky Gerung itu udah banyak bener ya. Ya kan buat apa kita bangun aspal, gitu, memperbanyak aspal tapi orang nggak bisa makan dengan gizi yang cukup. Aduh, kasihan orang-orang tuh 10-20 tahun yang akan datang kita. Memang dia usia kerja produktif tapi pelangap pelongo. Sama ambil ngambil kebijakan sekarang pelangap pelongo. Ya pemimpin pelangap pelongo menghasilkan generasi yang pelangap pelongo. Nantinya loh, sekarang Anda berbuat kesalahan dirasakannya 20-30 tahun yang akan datang. Gitu. Jadi bayangin. Dan peran kita lah yang paham harusnya menekan agar ini jangan sampai terjadi kira. Iya, tapi sekarang lagi berlangsung. Karena itu nggak tahu sekarang katanya beras mau langka katanya. Beras mau langka, barang-barang pada naik. Ada El Nino ya kan. La Nina lagi. Iya. Banjir nggak ini lagi. Gagal panen lagi. Ya udah kacau. Kita bilang ada presiden bilang kalau Ganjar terpilih nanti langsung aja kedaulatan pangan. Isinya kan ada bisik-bisik itu. Lu ngapain aja 9 tahun ini? Sejak pertama kali jadi presiden kan harusnya semua orang, nggak harus Jokowi lah, siapapun dia, begitu dia jadi presiden, dia harus berpikir kedaulatan pangan dan ada parameter sampai tahapan-tahapan sampai dia berdaulat. Kalau cuma diulangin jangan impor, jangan ini, gua menyang udah nggak ini lah, memang terlalu banyak citra. Tapi ya masyarakat kita faktanya suka kepada storytelling. Bukan storytelling, apa ya? Penipuan yang mungkin mereka nggak tahu itu penipuan, tapi akhirnya tipu. Terkagum-kagum. Iya, sama sesuatu yang masih angan-angan, dipoles sedemikian rupa. Makanya demokrasi ya bos ya, bagi satu komunitas masyarakat tertentu yang memang belum layak, itu menjadi ajang untuk tanda kutip eksploitasi. Jadi demokrasi bagus, tapi harus ada standar dan harus berusaha mencapai standar. Kalau ada studi, kalau negara masyarakatnya belum sampai 6.600 atau berapa gitu, $6.000 per orang per tahun, maka demokrasi itu kualitasnya pasti jelek. Rebutan kue. Iya, artinya gini, lo dikasih money politik dengan 20.000, 50.000 bisa nyoblos. Dan lo bayangin demokrasi yang dihasilkan dengan orang tipu-tipu, mistik, dan semua tahyul plus lagi money politik, lo menghasilkan kualitas demokrasi seperti apa? Emang dia nyoblos, tapi ketika dia nyoblos dia nggak ngerti apa yang dia coblos gitu. Karena dia dikasih duit 50.000 atau 30.000, atau dia tahyul, dia nggak ngerti program gitu ya. Kalau di negara-negara yang sudah develop aja, orang udah ngerti, gue milih lo, gue milih partai ini, gue milih karena gue tahu program lo ini, bukan karena gue dikasih duit toh gitu. Tapi kan banyak yang nyampe Bang baca program. Apa? Banyak orang nggak. Makanya gue bilang kalau orang yang berpenghasilannya sudah segitu, dia tidak lagi hidup dikejar dalam keseharian.
Jadi sekarang ini masih banyak di Indonesia ini orang, gue besok makan apa ya? Ya, day to day. Bagaimana orang berpikir gue besok makan apa untuk dia dan anak istrinya? Ya. Gimana dia mau memikirkan kualitas pemilu? Ya. Hari itu ada orang datang ke lu ngasih 100.000, lu pasti dicoblos. Akhirnya jadi kalau pemilu itu ya pesta yang istilahnya gue ikut terlibat happy apa ya ini aja itu pesta aja. Betul. Makanya bahaya. Jadi oligarki hitam berkolaborasi dengan kekuasaan ya, untuk kemudian ya udah menjaga supaya itu ya begitu-gitu aja udahlah. Karena waktu dia ngerampok ngeruh kekayaan ini ya protes. Ya kan udah dibayar. Udah dibayar istilahnya. Lu milih kan udah dibayar, kasihan rakyatnya. Tapi memang kita nggak bisa menyalahkan rakyat. Ya. Yang pertarungan pemikiran ini ya tetap adalah kaum idealis lah. Ya. Bisa menang, bisa kalah. Bisa nggak apa-apa juga, nggak apa-apa. Kalah nggak apa-apa sih bang. Apa? Kalah nggak apa-apa. Gue bilang ini temen, lu kalah boleh, tapi jangan menyerah. Iya. Kalau kalah itu peristiwa fisik. Ya. Tapi kalau menyerah itu peristiwa kejiwaan. Ya. Artinya lo membenarkan satu ketidakadilan. Ya. Kalau kalah lo nggak mampu ya ternyata regulasinya tetap mengalahkan lo ya udahlah lo. Berarti kalah. peran pelatihan untuk jadi skilled labor dan martabat sebagai bangsa manusia lah ya itu penting banget bang ya. Sangat penting dan itu politik anggaran. Politik anggaran. Politik anggaran artinya ada duit dibagi kemana? Ya. Dibagi ke konglomerat, dibagi ke oligarki, atau dibagi ke orang susah, bikin jalan tol atau bikin gedung-gedung mewah bertingkat apa semua yang uang negara habis di situ, bikin kereta api cepat, bikin apa, atau ngasih makan orang yang stunting. PR-nya kan gini bang, pilihan politik. Bukan PR, kita udah berapa kali podcast sebenarnya memang kayak teman-teman di relawan kesehatan itu sebenarnya ini platform bukan apa sih istilahnya. Di birokrat itu mindsetnya adalah penyerapan anggaran. Oh iya, itu pasti. Tapi kita sempat bahas kita harus punya namanya akuntansi manfaat benefit. Artinya gini, kalau kita tadi ya melalui pelatihan 1,5 triliun 2 triliun ya itu sebagai penyerapan anggaran. Tapi manfaatnya kan tahun depan 250 triliun. Kita bicara seperti itu bang. Ya, jadi gue setuju. Jadi gini bos, tapi problemnya kalau itu kan, saya belum sampai penyerapan anggaran, itu kan saya 7 tahun di birokrasi ya. Itu tergantung daripada pengalokasian sejak awal. Nah problem kita problem di pengalokasian. Oh gitu. Jadi kalau ada duit 1 triliun, ya, mau dialokasiin ngasih susu atau ngasih makanan bergizi buat stunting ribuan, ratusan ribu bayi, atau bikin jalan tol, atau bikin IKN, ini duit ada sekian triliun. Nah itu alokasi, begitu lo alokasinya ke sini, ya udah, tinggal berapa kemampuan lo menyerap, beli semen, beli ini, bayar konsultan, ya udah itu masalah teknis penyerapan. Ini udah dilupain. Ekonomi udah jalan lah situ ya. Sebaliknya, kalau lo anggarkan ke sini, itu juga ada problem penyerapan. Lo bilang mau nyelesain stunting. Kapan lo ngadain makanan sehat? Kapan lo beli susu? Dari mana lo beli susu? Kapan bisa diserap? Itu problem penyerapan bisnis juga sih sebenarnya. Tapi problem itu problem cetek sebetulnya. Soal penyerapan masalah cetek. Gitu. Jadi problemnya di politik anggaran. Duitnya mau ke sini atau mau ke sini atau mau kemana? Nah di situ problem. Kalau udah ke sini ya udah bisa percepatan, bisa macam-macam lah. Gitu. Jadi politik anggaran cuma siapa yang berpihak siapa gitu kan. Betul, politik anggaran. Penyerapan problem teknis. Nah, kalau bilang tadi penyerapan semuanya masalah penyerapan, masalah teknis. Lo tender belum bener, capnya belum bener ini ya tak dulu, gua keluarin dulu duitnya. Ya, kira-kira gitu lah. Masalahnya pelatihan gak ada yang teriak bang. Apa? Yang ngurusin pelatihan gak ada yang teriak. Iya makanya. Karena apa? Nggak paham. Gitu. Kita bisa menghasilkan devisa 250 triliun. Payah ini. Saya tuh dulu zaman SBY kan SBY udah setuju, tapi Sri Mulyani itu nggak ngeluarin duit janji mulu. Nah, gue gedek sama dia. Kan zaman Sri Mulyani juga. Menteri Keuangan. Dia gue nggak ngerti sama dia. Gue bilang lu janji-janji mau ngasih, seperak pun nggak keluar. Sri Mulyani. Tapi gue nggak ngerti pikirannya apa, gue nggak ngerti. Nggak deket aja kali abang. Nggak juga. Itu nggak nggak ngesis, ngebrosis. Wah, sekarang kalau buat gue sekarang kebijakan dia barbar. Kalau dulu neolib, neolib pasti terhormat.
Kalau sekarang Sri Mulyani ini barbarian. Barbarian. Kebijakannya. Jadi dia tuh tergantung yang ini perintah. Bukan tergantung dari pikiran lagi. Kalau neolib itu mazhab. Mazhab neoliberal itu mazhab. Gua nggak suka ini karena intervensi negara terlalu minim ya. Kalau gua kan ekonomi Pancasila. Ya kan? Bung Karno. Wah, ya ekonomi Pancasila ya kan. Bung Karno Pak Harto ya. Ada peran pasar, ada peran pemerintah. Ya. Kalau neolib itu dia pasar bekerja sendiri. Ya pokoknya pemerintah tinggal mantau-mantau. Tapi di situ ada unsur efisiensi, keterbukaan, alokasi yang rasional. Itu semua ada di unsur neolib itu. Masih terhormat lah. Kalau sekarang bos barbarian. Kalau lu nanya, lu salah sendiri, lu potong. Boleh. Barbar tuh gimana dong? Barbarian tuh gini, nggak ada perencanaan, tidak knowledge and scientific based policy. Jadi policy itu economic policy lah ya. Scientific and knowledge based economic policy. Jadi kebijakan ekonomi berbasis sains dan ilmu pengetahuan. Itu yang seharusnya negara berjalan gitu. Kalau ini kan enggak, bangun tidur, gue pengen bikin IKN. Bikin IKN, wah bikin undang-undang, peraturan ditabrak semua tabrak, ya kan duit digelontor. Dan Sri Mulyani ada di situ. Buatku ini barbar. Sri Mulyani, karena dia demi jabatan, mungkin gue bisa bilang demi jabatan. Ya udah, gue nggak apa-apa lah dari neolib bergeser ke barbarian. Gue ngomong sama ekonom itu memang setuju. Nggak bisa dijelaskan ekonomi Indonesia. Nggak ada teorinya gitu real. Teorinya nggak ada, tiba-tiba bikin ini, bikin kereta api cepat. Kereta api cepat kata Faisal Basri sampai kiamat nggak bakal lunas. Ya, kan itu punya hitungan. Itu dengan bunga, dengan apa gitu, jumlah penumpang sampai kiamat kata Faisal Basri itu nggak bakal lunas. Kereta api cepat gue nggak tahu tuh. Ya bagaimana cara apa perlu kita kereta api cepat? Pertanyaannya. Untuk Jakarta Bandung ya. Mungkin kalau Jakarta Surabaya cerita lain. Atau ada maksud lain di balik itu, kita nggak tahu juga. Yang barangkali keuntungannya bukan untuk bangsa ini, bisa aja desainnya memang kita merugi lah, tapi ujungnya teman-teman kita bakal untung. Ngeri terus. Jadi menurut gua ini parah. Jadi misalokasi lah, dan misalokasi itu disadari. Ya Sri Mulyani harus nonton. Siap. Muka gue nih jemput. Kebijakan Anda barbarian Sri Mulyani. Dulu masih neolib, masih saya hormatin lah walaupun kita beda. Walaupun ya kalau neolib sebenarnya masih gue hormatin, karena itu satu teori, satu mazhab. Ya, efisiensi apa semua ada di situ. Nah, kalau barbarian itu tergantung bisikan. Bu Sri Mulyani gini ya. Iya. Tapi masih brosis dong. Sama Bu Sri. Dulu sih gue masih ada HP, sekarang malas. Dulu sih gue masih suka di sidang kabinet kan. Gue inget tuh, ini boleh pribadi ya? Nggak apa-apa. Gue inget tuh, abis sidang kabinet kalau nggak salah. Kita dengan presiden ngobrol sambil berdiri. Saya, SBY, Sri Mulyani, ada Hatta Rajasa, apa ngobrol sambil minum kopi, apalagi itu ngobrol tentang dia berbagai hal. Ngumpul aja, ngerubi gitu lah. Tapi ngerubi bangsa dong. Gue inget tuh, presiden SBY dulu bicara soal BBM. Begitu BBM tinggi, pas harganya murah. Udah mulai murah. Kata SBY, kita harus tugasin tuh, coba Menteri Keuangan bilang ke Sri Mulyani depan gua tuh, depan kita berlima lah ya, coba Menteri Keuangan kalau bisa di exercise kita turunkan BBM. Kata Presiden SBY, kata Sri Mulyani, dia jawab langsung, Bapak Presiden, dia bilang, APBN kita sedang kokoh-kokohnya. Ini neolib nih, neolib itu gitu, sedang kokoh-kokohnya, jadi jangan diganggu lah gitu, kira-kira gitu. Ya SBY dia muter lagi ngobrol yang lain, akhirnya nyampe lagi ke urusan BBM. Malaysia udah turun ya BBM karena turun lagi nih. Tapi cobalah Menteri Keuangan exercise lagi. Anda jangan jawab. Begitu dia mau ngomong, Anda jangan jawab. Anda kerjakan saja. Itu SBY, gue inget banget. Di depan muka gue ngomong. Ya kita ngobrol. Udah Anda jangan jawab. Anda kerjakan saja. Ya udah 2-3 hari kemudian turun BBM. Jadi itu neolib lah. Dia bisa pikiran neolib harus kokoh, pasar, menyerap apa masih oke. Tapi gue bilang ada intervensi negara. Dalam hal ini SBY. Berarti ekonomi Pancasila dia terjadi. Kok bisa turun kok. Nah itu lu jangan jawab. Lu tetap kokoh kan? Waktu itu tetap kokoh juga akhirnya. Dia kan sangat neolib sebenarnya. Nah sekarang ini bos nggak ada teorinya. Coba teorinya apa bikin IKN gitu. Gue nggak ngerti teorinya apa bikin kereta api cepat. Gitu. Teorinya apa bikin yang
banyak nggak karu-karuan. Bangun infrastruktur yang nggak jelas. Ada yang bangun ini irigasinya belum disiapin. Kan ada sampai presiden pun ngomong, kita bikin bendungan tapi belum ada saluran irigasinya apa. Dia sendiri yang ngomong kan, bilang kasihan banget. Kecepatan berarti ya. Bukan, dia nggak pakai konsep emang. Ini kasihan. Buat dia ini paling cilaka lah. Berarti gini Bang, perlu pemahaman yang lebih dalam lagi tentang kepedulian kita ya Bang ya. Ya memang iya dong. Semua orang yang menjadi pejabat itu ya harus parameter yang paling utama, kriteria utama adalah kepedulian. Penting nggak bro and sis gitu sesama orang yang kayak abang menteri-menteri Bang ya kritik gitulah Bang, maksudnya jangan gini ya kalau nggak didengar ya susah, maksudnya perjuangan ini lagi nggak susah kayak gitu. Orang kadang-kadang ada jabatan, ada idealisme. Kalau bukan gini pasti penting. Kekuasaan itu adalah instrumen. Ya. Kalau kita harusnya melihat gitu. Instrumen untuk mengawal idealisme kita. Ketika lu punya idealisme sebelum berkuasa lah, atau bahkan lu sedang berkuasa, lu punya idealisme. Nah kekuasaan itulah yang mengawal supaya idealisme lu itu manifest di kebijakan. Termanifestasi ya. Dan kebijakan itu adalah kekuasaan. Ya. Dan gue pernah mengalami itu. Ketika gue punya sedikit kekuasaan lah gitu dalam mengelola kerja luar negeri, gue menggunakan kekuasaan itu. Memastikan apa yang bisa lebih dicapai oleh mereka. Ya itu diamini oleh Bang Hendra Setiawan itu. Gue naikin gaji. Gue setiap waktu gue jadi kepala badan, gue untung nggak pingsan tuh. 6 bulan gue jadi kepala badan, gue panggil anak gue lagi di birokrasi itu. Gue pengen naikin upah nih. Gue evaluasi upah. Coba mulai dengan Middle East gitu. Upah berapa sekarang? 600 real. Sejak kapan? Sejak tahun 80-an. Jadi 25 tahun upah TKI di Timur Tengah nggak pernah naik. Gila nggak? Upah TKI di Timur Tengah 600 real. 600 real. Sejak 25 tahun waktu 2007 itu. Di tahun 80-an itu 600 real. Gue jadi pejabat 2007, gue evaluasi masih 600 real. Gue bilang kenapa nggak naik? Gue bilang dia alasan nggak ada inflasi. Dulu Aqua harganya satu, Pepsi tetap ya real. Kok aja segitu. Gue bilang ya masuk akal, tapi gue bilang gini deh, lu cari per capita income. Ini kan scientific based policy kan. Coba cek per capita income rakyat Saudi atau Middle East pada umumnya 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu berapa? Ternyata 2-3 kali lipat lebih kaya bos dibanding hari itu. Berarti kan lebih kaya dong. Berarti 1.200 real. Berarti bisa dong ngegaji mereka. Nah akhirnya singkat cerita naik dong, negosiasi. Nah gua keluar itu udah 1.200 selama 7 tahun. Ya bertahap naik ya, 100%. Sekarang udah 1.500. Oh, bayangin. Baru tuh ya? Iya. Baru terpikir. Nah itu idealisme kan, idealisme yang karena gue punya background buruh, punya background pengupahan, tempat gue mengevaluasi itu. Nah gue punya kuasa, bilang nggak boleh TKI kalau nggak digaji sekian. Gitu. Akhirnya terjadi bisa lah. Di Singapura di mana gue naikin juga. Nah, Oke, Bang. Clear kan? Clear. Berarti kita udah masa lalu, masa kini, dan tinggal masa depan, Bang. Ya. Kekuasaan. Panjang tuh. Terakhir, Bang. Kekuasaan adalah instrumen untuk memanifestasi idealisme kita. Ini terakhir nih, Bang. Cukup satu jawaban aja. Kemana, Bang? Apanya? Abang. Pilpres. Iya. Pilpres ke Amin. Amin dong. Oke. Lo salah nggak? Jangan-jangan lo salah lagi. Kalau kita ini Bang, bebas, netral. Enggak, gue punya alasan. Kalau gue pasti sangat kampanye. Tapi kalau nggak apa-apa. Kalau lebih gue ke Amin. Karena dua orang ini dulunya aktivis. Dua orang ini nggak terlibat dalam urusan oligarki, berbisnis apa enggak. Dua orang ini benar-benar semacam aktivis dan birokrat lah paling banyak. Nah, artinya potensi untuk berdialog, potensi untuk perbaikan. Oke, brosisnya ada. Apa? Ngebronya ada. Ada kan? Ya, ada lah. Iya. Jadi nggak perlu ini frontal. Itu nggak ada masalah. Oke, siap. Jadi dua orang ini gue kesana. Dan mudah-mudahan dia menang. Dan amin. Teorinya siap.
Oke Bang, masih banyak yang harus kita Iya. gotong royong kan. Next time kita akan ketemu. Siap. Thank you banget. Anytime. Sampai ketemu lagi dengan Bang Jumhur Hidayat. Siap. Selamat pagi, salam gotong royong. Siap.